Pembangunan Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha hingga bulan keempat atau minggu ke-16 tetap menunjukkan tren positif. Realisasinya terdapat deviasi sebesar 11,7%. Hal ini terungkap dalam paparan progres pembangunan Senin 10 Mei 2021. Berdasarkan data, rencana pembangunan ditargetkan sebesar 23,4% dan realisasinya mencapai 35,1%. Tim Leader Manajemen Konstruksi Igusti Lanang Bagus Eratodi menjelaskan, percepatan pembangunan tetap diupayakan sesuai target meskipun di tengah libur lebaran yang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah pekerja. Tenaga yang dilibatkan hanya tenaga lokal dengan jumlah yang tidak banyak. Pada minggu selanjutnya, pihaknya tetap mengebut pengerjaan seperti arsitektur, pemasangan struktur baja, dan topping off sehingga dapat dituntaskan sesuai dengan target. Ia juga menegaskan seluruh material proyek sudah siap sehingga proses pengerjaan diyakini dapat berjalan lancar. Jadi pulang kampung mereka di minggu yang ke-15, ke-16, 17, 18 itu sudah kita antisipasi dalam time schedule kita. Kita sudah buat saat itu rencana kerja kita di angka 0,0 yang pasti di bawah 0,1. Dan itu memang menjadi problema kita di tiap tahunnya. Pastinya tenaga kerja struktur itu menjadi hal yang sangat-sangat yang mengganggu progres kita. Kita punya deviasi saat ini di 11,1%. Tapi kita yakin dengan time schedule yang ada, kita punya rencana dan kemudian realisasinya pasti ada di angka itu. Dan itu memang kita strategikan. Hal terburuk tidak akan kita mengalami, tadi sudah Bapak PK sudah menyebutkan tidak akan terjadi deviasi negatif karena memang sudah kita strategikan di awal. Tapi hal yang paling penting nanti pada saat minggu tanggal 25 Mei ke atas, tadi kan sudah sampaikan gelombang pertama tenaga tanggal 20 Mei baru datang. Kita sudah siapkan area yang memang nantinya tenaga yang datang langsung kerja tanpa harus bersih-bersih, tanpa harus masang calon, tapi pekerjaan kayu, penggesting, dan simultan nanti tanggal 25 pekerjaan pembersihan sehingga akhir bulan Mei ini tenaga sudah bisa melakukan pengecoran. Itu target kita. Artinya untuk sekarang strukturnya seperti apa sih perkembangannya? Pemasangan apa? Jadi yang bisa kita kerjakan saat ini dan tenaga tidak pulang itu adalah struktur kap di lantai 3 zona 1. Yang libur dan mengalami pengereman itu zona 2 dan zona 3. Nah, untuk persiapan pekerjaan yang nantinya tidak terjadi stagnan, akibat mereka harus adaptasi lagi, harus mempersiapkan suatu pekerjaan struktur di lantai 2, zona 3, zona 2 juga di lantai 2 dan 3 itu tenaga-tenaga lokal itu sudah kita persiapkan dan beberapa area pekerjaan arsitektur masih kebut tanpa mengurangi progres kita di minggu depan. Masalah kita hanya satu di pekerjaan struktur beton saja. Struktur baja berjalan, erection dan topping bisa selesai di akhir Mei ini dan berlanjut di kap-kap struktur baja di lantai zona 3. Kalau zona 2 kan tidak ada struktur bajanya. Dan itu material sudah siap. Sehingga begitu akhir bulan ini cor, kap bisa kita erection. Target Juni pertengahan kita sudah topping off di zona 3. Jadi zona 1 selesai, kap baja beserta gentengnya, di zona 3 pun selesai. Zona 2 hanya sampai di dak lantai 3. Kami optimis. Pelaksana arsitektur Komang Ari Triatmika menjelaskan, pasca libur lebaran jumlah tenaga kerja akan bertambah. Sejalan dengan itu, pengerjaan arsitektur dapat lebih cepat sehingga kemunduran progres pengerjaan akibat hari libur sebelumnya dapat tertutupi. Ia menyampaikan pengerjaan proyek dengan dana bersumber dari surat berharga syariah negara ini belum menemui kendala berarti. Pihaknya terus berupaya agar pembangunan dapat terus berjalan lancar dan dapat dituntaskan sesuai dengan target, bahkan sebelum target. Memang pekerja pulang tanggal 4 kemarin, 4 Mei tenaga sudah pulang. Jadi kami schedulekan tanggal 20 Mei, jadi tenaga sudah balik, ada 3 gelombang untuk balik. Jadi selama kurang lebih 3 minggu kita akan lakukan progres di pekerjaan arsitektur dan MEP. Nah,
Jadi progres itu kita overlap, yang biasanya setelah struktur kita kerjakan terlebih dahulu di area-area yang sudah ready, yang sudah siap. Jadi dengan adanya progres dari arsitektur dan MEP, setidaknya akan menutupi dari kemunduran atau berkurangnya target-target kita setiap minggu yang dikarenakan karena berkurangnya tenaga dari tenaga struktur. Oke. Kalau sekarang progresnya udah di mana, Pak? Mungkin di 35,3%. Jadi kemarin pada minggu ke-16 ini, jadi pada minggu ke-17, jadi rencana kami karena melewati 2 hari raya, jadi dua hari kita melewati libur, jadi tentunya kami akan sedikit menurunkan target. Jadi kemungkinan besar target kami di angka 1,3% untuk minggu ini. Jadi kurang lebih nanti setelah melewati Lebaran tentunya progres menjadi 36%. Jadi tentunya nanti setelah berpulangnya tenaga, jadi balik kembali ke proyek, hingga tanggal 20 kita bisa genjot lagi, kita bisa lebih kencang lagi untuk melanjutkan di progres struktur. Artinya saat ini masih memanfaatkan tenaga lokal atau seperti apa, Pak? Tenaga lokal kita kurang lebih kita pakai sekitar 13 orang. Tentunya kami masih selektif untuk memilih tenaga kerja, tentunya dengan kualitas yang kami tetap jaga. Jadi untuk sampai saat ini kita menambah sekitar 13 orang. Pejabat pembuat komitmen PPK Fisik Undiksa Gede Supriyadi mengapresiasi atas capaian pembangunan ini karena di tengah libur Lebaran masih terdapat deviasi. Progres positif diinginkan dapat terus berlanjut. Kelancaran pembangunan diharapkan didukung dengan sinergi seluruh pihak, termasuk dalam penanganan kendala yang terjadi. Besar harapannya tidak terdapat masalah dalam pembangunan ini. Jadi menyiasati masalah Lebaran itu kita punya simpanan lah, sebagaimana kita bisa lihat itu ada deviasi positif di angka yang 11,5%. Jadi hal ini mengacu kepada deviasi positif hal ini, kita berpikir bahwa kita itu mampu menutup pasca hari Lebaran ini. Jadi kurang lebih kita punya target setelah Lebaran ini masih 6% dan kemungkinan kita punya target deviasi positif ketemu di angka 13%. Jadi dalam kapasitas itu rasa khawatir kita masih cukup sedikit, masih dalam zona nyaman. Tetapi di balik semua itu perlu kita bersinergi di segala lini terkait masalah pembangunan ini di segala segmen di dalam orientasi pembangunan itu sendiri secara fisik yang terjadi di dalamnya. Besar harapan kita Astungkare pembangunan ini tidak ada masalah dan bisa setelah Lebaran ini kita bisa berefektivitas kembali sesuai dengan harapan-harapan yang sudah kita punya. Dan saya sangat yakin proyek ini dalam proses kemajuan pekerjaannya tidak ada masalah. Di sini kita melakukan beberapa percepatan, jadi bukan percepatan fisik aja yang bisa kita lakukan. Percepatan tender itu pengadaan barangnya pun kita melakukan percepatan. Yang kita khawatirkan nanti supaya barang yang kita beli itu tidak bisa masuk ke dalam ruang-ruangan karena ada sifatnya besar, volumenya besar, supaya tidak mengganggu proses pembangunan itu. Bahkan justru barang kita bisa beli sebagaimana pengalaman kita di tempat lain. Barang kita bisa beli, setelah kita beli tidak bisa masuk ke dalam gedung itu. Jadi ada faktor sia-sia. Hal itu yang kita tidak inginkan. Kenapa kita secara prematur mengadakan proses lelang itu walaupun jadwalnya itu ada di bulan 8 dan di bulan 7 kita maju. Lebih lanjut, Supriyadi menyampaikan, dalam proyek ini percepatan tidak hanya dilakukan untuk fisik, tetapi juga dalam pengadaan barang yang ditargetkan lebih awal sebelum bulan Juli dan Agustus 2021.